Halo semuanya, kembali lagi di MI On Podcast, kuliah singkat cepat dapat cuan. Di episode 2 kali ini bersama aku Hikmah sebagai host hari ini dan rekanku Alfia. Hari ini kita bakal bawain tema yang menurut aku bakal relate banget nih sama teman-teman yang sebentar lagi magang atau penasaran kayak apa sih dunia industri itu sebenarnya. Tema kita hari ini adalah kisah magang di perusahaan atau instansi, kesan-kesan keluarga, dan tips bagaimana sih supaya proyek kita itu dilirik sama perusahaan. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswa manajemen informatika semester 5 yang lagi magang di PT Satrio Mega Sarana yang berhasil mengerjakan proyek real berupa aplikasi sistem penggajian yang dipakai langsung oleh perusahaan. Wow, keren banget ya. Oke. Dan gak cuma itu, kita juga kedatangan perwakilan nih dari salah satu keluarga mahasiswa yang sedang magang juga. Dan hari ini bakal cerita tentang kesan keluarga, harapan, dan dukungan selama proses magang berlangsung. Oke, langsung aja selamat datang Ibu Mayfi, Mas Dimas. Halo. Thank you udah undang. Oke. Nah, Mas Dimas boleh cerita dulu nggak nih selama magang di PT Satrio Mega Sarana, proyek apa sih yang Mas Dimas kerjakan? Oh boleh. Kebetulan kita saya sama Reza teman kelas itu di sana dikasih project buat bikin data karyawan. Cuma setelah jalan sebulan 2 bulan itu tuh kita dikasih tugas buat nanganin tentang gaji karyawan. Cuma pada saat itu masih basisnya masih Excel tuh. Jadi ketika kita inputnya kita masih bingung juga gitu, nggak terlalu paham tentang Excel kan. Terus setelah itu dari kakak pembimbingnya ngasih saran, bisa nggak kalau kalian nambahin di project kalian itu data karyawan plus data gaji, biar di satu platform itu tuh bisa dua hal itu tuh terpenuhi gitu tuh. Makanya setelah kayak diobrolin, kita berdua langsung mutusin kalau bahwasanya udah kita langsung bikin aja project data karyawan sama data gaji. Dan setelah digarap hampir kurang lebih sebulan 2 bulan itu, ketika dikasih tahu ke kakak pembimbingnya, alhamdulillah kakak pembimbingnya juga cocok, jadi sama-sama enak juga. Udah dipakai juga sampai sekarang. Wow, keren banget. Nah, Mas, ketika mengerjakan proyek tersebut, ada nggak sih tantangannya itu apa gitu? Banyak. Wah, apa Banyak. tuh, Mas? Yang pertama itu apa ya? Keinginan antara dua belah pihak, dari kita itu kemampuannya kayak gimana, dari sana itu keinginan kayak gimana. Jadi kan sempat juga minta ditambahin data konsumen, cuma tuh data konsumen itu tuh ada beberapa aspek yang banyak banget. Karena kan kalau konsumen kan di bidang properti tuh butuh kartu keluarga, butuh data data aman dari bank dan lain. Jadi kita tuh negosiasi lah sama pihak magang, caranya kita tuh bisa segini gitu tuh. Cuma bisa data karyawan sama data gaji. Kalaupun ada beberapa mungkin data profil pengguna kayak gitu, data penjualan per tahunnya, per bulannya kita nambahin itu. Jadi tergantung kesepakatan dari dua belah pihak aja biar enak saling ngobrol gitu. Iya. Itu. Oke, mungkin sekarang kita bahas dampaknya ya, Mas. Oh iya, boleh. Nah, gimana sih Mas tanggapan perusahaan ya ketika Mas ngasih ini proyeknya? Apakah mereka perlu penyesuaian dulu atau bisa dipakai langsung? Dan ketika sudah dipakai nih Mas, apa gitu perusahaan yang rasakan? Apakah jadi proses penggajiannya lebih mudah atau bagaimana? Oke, jadi kan ini kan proyek kita tuh sebenarnya pas kita tanya ke kakak pembimbing tuh antara di hosting sama enggak tuh masih bingung dari kakak pembimbingnya, karena mesti approve dulu dari atasan kan. Cuma untuk sementara yang kita pakai ini tuh nggak di hosting, jadi ada di device kita, ada di laptop kita. Terus ketika ditanya mau di hosting apa enggak ke kakak pembimbing, katanya nggak usah di hosting, cuma yang penting project ini tuh bisa dipakai sama finance, karena kan data gaji ini kan dipakai sama bidang finance kan, jadi enggak di hosting tapi dipakai sama finance gitu. Hosting itu apa Mas? Oh ya, hosting itu jadi hosting kita tuh project kita tuh di upload lah, di upload ke
Google, ke web gitu-gitu. Oh, Jadi bisa iya. diakses kayak lewat mobile, bisa dari oke, mana oke, aja. oke. Itu namanya hosting tuh. Oke, Gitu. siap. Nah, sekarang kita mau denger nih dari sisi keluarga. Ini sudah ada perwakilan dari mahasiswa MI yang lagi magang. Gimana sih Ibu Mayfi kesan-kesannya? Oke, kesan-kesannya sebenarnya baru tahu juga kalau adik saya nih sama Dimas ternyata bikin aplikasi itu. Jadi taunya itu dari kaprodinya gitu. Nah, terus kayak wah ternyata mereka keren juga ya gitu. Satu proyek dan bisa bikin dan terpakai sih itu. Nah, Karena itu itu sih kan poinnya ya. tagline-nya kan kampus berdampak Iya. gitu ya. Ternyata memang terpakai gitu proyeknya. Jadi bangga sih sama Bangga. mereka berdua. Keren. Wah, keren sih. Nah, sebelum sampai ke tahap ini ya Bu, mungkin Bu Mayfi pada saat adiknya Bu Mei gitu ya masuk kuliah, Bu Mayfi kan pasti bantu ya untuk milih kuliahnya di mana dan jurusannya apa gitu. Betul. Nah, boleh cerita nggak Bu, kenapa Ibu bisa memilih dan mempercayakan prodi manajemen informatika ini untuk adiknya Ibu? Apa sih harapannya gitu dan apa yang dilihat waktu itu? Oke, jadi sebelumnya adik saya tuh gap year dulu teman-teman, jadi nggak langsung kuliah. Nah, di selama gap year itu dia ngambil beberapa pelatihan juga yang tentang teknologi. Nah, pas tahu di CIC ada jurusan D3 Manajemen Informatika, terus dicari tahu juga ternyata kalau D3 itu kan lebih banyak prakteknya. Betul banget. Jadi cocok banget nih kayaknya buat anak-anak cowok zaman sekarang ya yang lebih sukanya tuh praktek Praktek kayak dibanding gitu teori. dibanding teori. Dan di manajemen informatika juga termasuknya lengkap gitu, lengkap kayak belajar ke manajemennya dari sisi bisnis dapet ya. Jadi kan makanya animasi juga animasi dipelajarin. Terus saya paling senang tuh pas mereka angkatannya bikin film. Wah, Itu Iya. keren banget. Itu Keren sih, dapat namanya- penghargaan juga kan? Mantap. Itu bikinnya lumayan lama ya, Lumayan lama. tapi hasilnya bagus gitu. Jadi harapannya sih ke depannya ya mereka bisa mempraktekkan ilmu yang udah dipelajari nanti di dunia kerja atau di kehidupan selanjutnya. Iya benar. Oke, yang ini pasti banyak ditunggu mahasiswa nih. Gimana sih caranya pamer project atau nunjukin karya biar perusahaan tertarik? Oh, oke. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan dari perusahaannya ya. Masa urgensinya tuh apa gitu tuh. Cuma kebetulan di sini kita tahu kita nyari masalah, kita juga kasih solusi. Itu tentang permasalahan gaji ini yang masih di input manual melalui Excel. Terus kita juga kayak lihat masalah ini tuh mesti dituntasin, apalagi tentang uang kan, apalagi apa ya, finance lah pusing lah gitu kan tentang uang. Jadi kita tuh bikin project ini biar nggak ada kesalahan dari pengetikannya Excel gitu loh. Kalau kita tahu kan di Excel tuh kayak kadang salah pengetikan itu kan ngaruh juga kan, apalagi angka gitu tuh. Iya. Jadi kita nggak mau nih salah satu bidang di perusahaan itu tuh ngerasain pusing tentang uang gitu. Wow. Nah, kita bikin yang data slip gaji. Terus untuk yang kedua, di sana itu data karyawan masih benar-benar apa ya, arsip lah dari kertas gitu tuh. Jadi kan Digitalisasi. ya, jadi kan semisal ada karyawan baru terus mau tahu kayak semisal itu kerjanya di bidang apa sih, terus nomor WA-nya apa, sosial medianya apa. Ya kan ketika kita butuh bidang itu tuh, jadi kita tahu di website kita, di project kita. Kayak misal kita butuh desain rumah yang kayak gini, tinggal kita lihat, kita buka aplikasinya, kita lihat di bagian desain grafis itu siapa gitu. Jadi bisa dicari lah gitu, nggak mesti datang Buka ke kertas ya, gitu ya. bisa mesti buka arsip dan Iya. lain-lain gitu. Mantap. Oke, Mas Dimas, Ya. ada nggak saran atau pesan nih buat adik-adik tingkat MI-nya Mas Dimas atau teman-teman yang lain nih barangkali yang mau magang gitu? Oh, Pesan atau pesannya sih. oke, mungkin buat pesannya mah ketika di magang itu yang penting mah rajin aja dulu deh, rajin, terus juga agak akrab sama orang-orang aktor di sana. Karena ketika udah akrab ya layaknya jadi nggak ada rasa gugup tuh ke orang-orang kantor tuh. Iya. Kayak ketika
akrab sama mungkin driver di sana ataupun mungkin bagian legal di sana. Kebetulan saya sama Reza juga jadi akrab gitu sama mereka, jadi nggak ada rasa canggung buat kayak nanya tentang perusahaan ini gitu. Kayak kadang kan juga kayak dikasih tugas yang kita tuh nggak pernah ngadepin gitu tuh. Kayak contoh tentang sertifikat rumah, terus ada nomor nggak tahu itu nomor apa tuh awalnya nggak tahu kan, cuma dikasih tugas. Dari situ juga kita akrab sama orangnya, kita nanya, Mas ini nih nomor apa sih, apa yang mesti dicari, jadi gitu aja. Jadi biar magangnya lancar, kita tuh nggak segan buat nanya ke mereka gitu tentang tugas apa yang dikasih ke kita gitu. Berani ya? Ya berani, Jangan malu. jangan malu-malu. Oke. Ya. Iya. Terakhir banget nih, mungkin Mas Dimas sama Ibu Mayfi bisa kasih sedikit ajakan buat teman-teman SMA atau SMK atau siapapun yang lagi nyari jurusan kuliah, kenapa mereka harus pilih manajemen informatika UCIC? Boleh. Kayak Bu Mayfi dulu lah. Apa Oke, sih? oke, Kayak Bu silakan, Mayfi Bu. dulu deh. Silakan. Boleh. Pilih jurusan pertama kalau tempat kuliah ya, itu Iya. akreditasi. Wow. Kan MI kan udah baik sekali ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Terus yang kedua dari sisi kurikulumnya gitu. Kalau MI kan yang tadi praktek dapet, terus teori dapet dan paket lengkap gitu. Terus buat teman-teman yang kan D3 dulu ya, mau Yeah. lanjut ke S1 juga kan sebenarnya tinggal nambah ya 1,5 tahun. Tapi kan dari sisi prakteknya tuh mereka dapat banget gitu. Jadi itu sih yang diutamain sesuai passionnya kalian, karena kuliah itu kan komitmen. Yes. Ya. Kalau aku itu sih. Kalau dari Dimas gimana? Kalau dari saya, buat teman-teman, kenapa sih kalian harus milih MI di UCIC? Itu yang pertama, akreditasi juga baik sekali. Terus juga ada beberapa materi yang ada di prodi lain, kayak contoh pengeditan, editing, tentang desain grafis, terus kayak pembuatan logo. Terus yang kedua ada videografi, ada fotografi, ada modeling juga, UI UX. Pokoknya di sini tuh emang komplit gitu. Istilahnya all in one. Waduh. Di sini tuh all in one. Terus juga kalian juga bisa langsung praktekin gitu di tempat magang. Jadi tuh kalian nggak mesti mikir kayak ini aplikasiin materi ini tuh kayak gimana gitu. Karena di akhir semester 5 itu juga kalian bakal magang gitu. Jadi nggak usah khawatir, don't worry, langsung aja masuk di MI UCIC. Mantap bro. Wah, luar biasa banget ya cerita hari ini. Kita bisa lihat sendiri bagaimana pengalaman magang itu cuma bukan soal kerja, tetapi juga soal kepercayaan, proses belajar, dan dukungan dari keluarga. Buat kalian nih yang lagi mempersiapkan magang atau masih bingung mau mulai dari mana, semoga cerita dari Mas Dimas sama Ibu Mayfi bisa jadi inspirasi dan pegangan buat kalian semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk Bu Mayfi, Mas Dimas yang sudah meluangkan dan hadir di podcast kita kali Ya, ini. makasih juga ya. Makasih banget Makasih. udah cerita pengalaman Dimas. berharganya, Masya Allah. Ini jadi Ya. motivasi juga sih buat aku. Ya, Oke, semangat bagus deh. kalian. Ya, semangat ya. Karena sebentar lagi kita juga mau Iya. magang. Nah itu. Betul. Ya, tolong bantu kami. Siap. Info aja. Info. Boleh, boleh. Oke. Makasih banyak. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan stay terus sampai video akhir. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan share episode kita kali ini biar makin banyak teman-teman yang mendapatkan insight dari podcast kita. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah!